Saudara-saudari yang terkasih, saya menjumpai saya Suharyanto dan kemudian Iman Katolik bersama kita bersama teman-teman paroki dari sudut pandang kerasulan awam. Saudara-saudari rekan mulia yang berkati dalam paroki, tentu saja terdapat lebih banyak kaum awam ketimbang kaum religius. Maka pembinaan bagi kaum awam menjadi sangat penting. Hendaknya kaum awam mengikuti teladan Kristus, mencintai sesama, membangun tata dunia. Dengan ketaatan Kristian, kaum awam menerima pendekatan pastoral, pastor paroki. Kaum awam menjadi bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dalam keterlibatannya di lingkungan internal gerejawi dan dalam masyarakat tanpa dunia. Hidup di tengah dunia dan urusan-urusan duniawi adalah khas bagi kaum awam, dan gereja terdapat keanekaan pelayanan, namun dengan kesatuan berutusan para rasul serta para pengganti mereka oleh Kristus diserai tugas mengajar, menyucikan, dan memimpin atas nama dan kuasanya. Sementara kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian, dan kerajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan di dunia. Kaum awam dapat memberikan saran-saran kepada pastor paroki secara konsultatif. Dewan pastoral merupakan organ konsultatif yang memberi peluang kepada kaum beriman untuk mengungkapkan tanggung jawab baptisnya dengan mendampingi pastor paroki yang mengetuai dewan, dengan memberi nasihat dalam hal pastoral. 10. Pastor paroki dalam konteks gereja Kristen. Saudara-saudari terkasih, umat paroki hendaknya sungguh sadar bahwa mereka adalah anggota gereja Katolik dan bukan anggota gereja Kristen lain. Umat Kristen memang dibaptis dan bergelar Kristen, akan tetapi tidak mengakui seutuhnya iman seperti yang diakui oleh gereja Katolik dan tidak bersatu dalam kesatuan persaudaraan di bawah kepemimpinan Paus pengganti Petrus. Terdapat banyak sekte dalam gereja Kristen. Beberapa sekte Kristen memiliki jabatan uskup, merayakan perjamuan terakhir, dan menghormati perawan Maria, Bunda Allah. Umat Kristen menghargai kitab suci sebagai norma iman. Diharapkan agar umat Katolik selalu berdoa agar kita semua dipersatukan sebagaimana dikehendaki Kristus. Namun ibadah bersama tidak begitu saja dipandang sebagai cara persatuan. Oleh karena itu, gerakan ekumenik dirasa menjadi cara yang lebih tepat untuk mendalam kerjasama dalam membangun masyarakat. Diskusi teologis hendaknya diserahkan kepada para ahli untuk itu. Umat paroki pun dapat belajar dan memetik nilai-nilai positif dari saudara-saudara Kristen. Karena bagaimanapun juga, apapun yang sungguh bersifat Kristen tidak pernah berlawanan dengan nilai-nilai iman yang sejati. Bahkan selalu dapat membantu untuk mencapai sesuatu secara lebih sempurna, misteri Kristus dan gereja sendiri. Nah, tentang penafsiran kitab suci, sebaiknya umat paroki dibimbing oleh uskup dan pastor paroki. Gereja Katolik memang percaya bahwa ketika membaca kitab suci, Allah membimbing umat beriman. Namun perlu disadari bahwa ketika membaca kitab suci yang seharusnya dengan rendah hati dan sikap terbuka, seraya menyadari keterbatasan untuk menangkap pemaknaan kitab itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh iman
akan memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama juga seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Umat paroki pun harus berbangga dengan liturgi yang begitu kaya, sederhana, indah, dan anggun. Termasuk nyanyian-nyanyian liturgi yang tidak saja enak didengar, tetapi terbukti didengar oleh Tuhan. Karena berasal dari tradisi dan kitab suci yang adalah doa yang dinyanyikan. Saudara-saudari terkasih, itulah sudut pandang paroki dalam konteks gereja Kristen. Selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat paroki dalam konteks kegiatan misioner gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki hendaknya terus melanjutkan karya para misionaris masa lampau untuk mewartakan Injil dan menanamkan gereja di antara suku bangsa yang belum percaya kepada Kristus. Tidak harus selalu dengan berkarya di luar paroki, melaksanakan karya misioner di parokinya sendiri, terlebih dengan kesaksian hidup Kristiani, itu sudah sangat baik. Disadari sungguh bahwa hanya melalui gereja Kristus yang Katolik, orang bisa mendapatkan sarana penyelamatan secara eksklusif. Dengan demikian, semua orang dipulihkan dalam Kristus dan membentuk satu keluarga umat Allah. Di tengah masyarakat, umat paroki melaksanakan karya misioner agar masyarakat benar-benar dapat merasakan adanya cinta persaudaraan dan semangat perdamaian. Dalam bekerja sama dengan pastor paroki, setiap umat dapat mengalami hidup dalam masyarakat sebagai garam dan terang dunia. Tanpa bimbingan pastor paroki, karya misioner bisa saja cenderung menjadi liar, sesat, dan meresahkan. Kendati pun kursus-kursus evangelisasi atau apapun namanya memang diperlukan. Namun yang lebih penting adalah kesaksian hidup Kristiani. Tugas utama kaum awam adalah memberikan kesaksian hidup dalam keluarga, lingkungan sosial, tempat kerja, dan profesi. Adapun umat Allah hidup dalam jemaat-jemaat, terutama dalam keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, serta dengan cara tertentu yang kelihatan disiplin. Maka jemaat-jemaat itu wajib memberikan kesaksian akan Kristus di hadapan para bangsa. Saudara-saudari terkasih, beginilah pemahaman kita tentang paroki dari sudut pandang kegiatan misioner gereja. Semoga